Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan melaporkan terkait mulai dari diri modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kopiang Rusmini selaku pengajar praktik. Baik, Untuk lanjut memulai untuk tugas pembelajaran pada 3.1, modul ini, mari kita mulai diskusikan dari dan diri susunlah 5 sendiri. ide penerapan Sebagai 5 seorang KSG guru, sesuai kita dengan adalah seorang karakteristik pemimpin jenjang pembelajaran. pendidikan yang Anda Dalam tempuh, perjalanan kita dan sebagai seorang tuliskan guru, dalam tentunya tabel kita pernah 3.1. ya Anda mendapatkan dapat pengalaman menggunakan terkait prinsip dengan ATM, supervisi amati, tiru, dan akademik modifikasi sebagai dari salah berbagai satu cara ide yang sudah pengembangan Anda pelajari kompetensi dalam diri modul kita. maupun sumber lainnya sebagai referensi. Untuk Yang memulai kedua, pembelajaran susunlah pada 2 modul ide ini, mari penguatan kita mulai pembelajaran dari 5 diri KSG sendiri. untuk PTK. Sebagai seorang guru, pada sesi mulai dari diri ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Jawaban yang saya berikan tidak akan dinilai, melainkan sebagai pijakan bagi fasilitator untuk mengembangkan pembelajaran dalam modul ini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama menjadi guru tentunya pembelajaran saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah saya. Bagaimana perasaan saya ketika diobservasi? Nah, perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah saya merasa sedikit gugup. Akan tetapi sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi, saya harus berusaha menampilkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin. Saya juga selalu menerima masukan dari kepala sekolah karena saya yakin umpan balik tersebut dapat menjadikan masukan yang positif untuk perbaikan perkembangan kemampuan saya ke depannya dan tentunya membuat saya menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman saya saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan diobservasi oleh kepala sekolah maupun tim supervisi sekolah, meskipun saya merasa gugup akan tetapi saya berusaha untuk selalu percaya diri. Pada waktu itu saya disupervisi secara mendadak oleh kepala sekolah tanpa memberitahu terlebih dahulu bahwa saya akan disupervisi pada hari itu. Sebagai seorang guru, saya pun ada rasa canggung dan gugup. Tapi saya tetap berusaha menampilkan yang terbaik pada saat supervisi berlangsung. Setelah supervisi dilakukan secara dadakan oleh kepala sekolah, pada saat itu beliau memanggil saya untuk memberikan umpan balik dan saran atas kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Ada apresiasi dari para supervisor kepada saya, akan tetapi ada juga yang memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangannya dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri kita berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahu sebelum akan mengadakan supervisi. Yang kedua, supervisor yang akan melakukan supervisi sebaiknya memberikan contoh dan cara bagaimana melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Yang ketiga, proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, hingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Yang terakhir, proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Dan yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal, maka saya berada pada posisi di angka 7. Karena sebelumnya, saya belum pernah mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada yang lain, hanya mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja.
serta pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus untuk belajar. Pertanyaan yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Nah, aspek yang saya butuhkan adalah kompetensi teknis dan pedagogik, kemampuan observasi yang baik, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru, serta kemampuan coaching yang baik. Setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, saya akan menuliskan harapan saya terkait modul ini. Pertanyaan pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah, menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, mulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan, dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. Pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, coaching, atau mentoring yaitu kegiatan yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan. Selanjutnya adalah diskusi dan refleksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan saya untuk berdiskusi dengan supervisor atau mentor mengenai pengalaman mengajar, serta merefleksikannya pengalaman saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar, yaitu observasi dan umpan balik. Yang kedua adalah materi, menjelaskan tentang prinsip coaching dan teknik coaching supervisi akademik. Yang terakhir manfaat. Manfaat yang saya harapkan setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Baik, demikianlah tentunya pemaparan saya mulai dari diri modul 2.3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Matur suksema. Salam bahagia untuk kita semua.